Ya, saya adalah seorang coach yang bisa membantu pengusaha untuk jadi triliuner. Nanti saya jadi triliuner juga. Datang door to door ke Mangga 2, ke toko-toko. Wah, salah nih saya masuk sini nih. Bisnis coaching. Coaching tuh apa? Taunya kucing, bukannya coaching. Saya mau bantu UKM. Kalau pengusahanya bagus-bagus, pinter-pinter, nggak ada yang riot, nggak ada yang demo lagi. Udah nggak usah demo. Justru di bisnis itu didekatkan dengan Tuhan karena banyak problem. Ya Tuhan. Ya Tuhan, kenapa omset saya begini? Nah, dan sekarang hari ini Coach Tom YouTuber juga. YouTuber berkat Mary Riana. Nggak semua orang juga bisa jadi karyawan karena karakternya udah kacau ya kan. Udah mendingan jadi pengusaha aja. Oh gitu? Nggak ada yang ngatur. Mau bangun jam berapa terserah. Miskin-miskin kaya-kaya. Happy banget hari ini teman ngobrol saya, sahabat lama. Halo Miss Tom Mary. Ifle. Halo, seneng banget nih, kursi panas nih. Panas banget, panas banget. Ini tempat udah siapa aja nih orang hebat nih duduk di sini nih. Bisa aja. Padahal ini Coach Tom ini yang udah lebih sering berada di kursi panas untuk menginterview orang-orang para pebisnis-pebisnis yang luar biasa. Belajar. Kalau saya belajar. Tapi thank you sudah so hadir much, di Miss Mary. sini. Time flies ya. Kita 2017 ya. Benar, kita kan udah lama sesungguhnya, ya. karena kan sama-sama di dunia pengembangan diri, benar. Sama-sama pebisnis juga. Ini coach yang luar biasa, sering mengcoach para pelaku bisnis. Terus waktu itu aku juga punya program I'm Possible di Metro TV. Bener. Terus juga mengundang Coach Tom menjadi salah satu coachnya. Yes. Nah, dan sekarang hari ini Coach Tom bukan hanya seorang coach pebisnis nomor 1 di Indonesia, tapi juga YouTuber juga. YouTuber berkat Mary Riana. Bisa aja. Nah, ini udah congratulations for the gold play button. Gold play button ya. Behind the business. Oke. Terus udah gitu di TV juga masih sampai hari ini terus selalu ada di layar kaca. Masih ada di Metro TV. Juragan Zaman Now. Oke. Dan banyak banget lah kesibukan lainnya. Ya. Tapi selalu hadir tapi untuk berbagi. Tapi gak sesibuk Miss Mary. Bisa aja. Sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk ya. Sibuknya mungkin kita agak harus berbeda sekarang. Iya, benar. Terima kasih udah hadir di sini. Thank you for having me. Lagi sibuk apa berarti sekarang? Hari ini saya banyak sibuk sebenarnya mikirin masa depannya UKM. Oke. Kalau sekarang UKM ini memang bagus ya, sudah mulai ada digitalisasi, kemudian AI dan seterusnya. Tapi masih banyak banget UKM yang masih berpikir bahwa itu nggak perlu. Teknologi nggak perlu. Ya udah saya begini aja. Paling mengandalkan e-commerce, mengandalkan affiliate, mengharapkan reseller. Padahal sebetulnya mereka harus membangun bisnis, membangun produk yang brandnya bisa menjadi brand yang di-invest, brand yang di-recognize oleh nasional. Dan mereka bukan hanya jadi pedagang. Kalau sekarang fokusnya dagang aja. Padahal sebetulnya dagang itu nanti ada akhirnya. Yang dibayar mahal adalah brandnya. Oke, jadi bukan hanya transaksional, harga barangnya berapa, terus ya udah dijual gitu aja. Ya tapi harus bisa ada added value-nya. Dan salah satu added value yang bisa berkontribusi luar biasa adalah brand. Oke. Nah tapi kalau kayak berarti sekarang memang dari dulu sampai sekarang juga memang fokusnya ke pebisnis ya. Pebisnis. Hanya saja mungkin kalau dulu karena coaching dan ini rate-nya cukup mahal nih mungkin. Dia berapa? Masih affordable lah. Puluhan juta masih affordable. Jadi kan mungkin beberapa bisnis-bisnis yang lebih menengah ke atas yang jadi kalau bisa jadi zaman dulu itu yang mungkin bisa afford kita adalah perusahaan-perusahaan menengah yang basisnya manufaktur. Karena basis kita, pengetahuan kita lebih banyak di operation, marketing. Nah, operation ini turunannya seperti yang waktu kita coaching dengan AMRLC, Mary Riana Learning Center. Itu adalah landasannya Toyota Production System. Jadi lean, bagaimana proses itu ramping, bagaimana menghindari waste, pemborosan. Nah itu banyak sekali teraplikasikan di manufaktur. Tapi sekarang
ilmu itu ternyata applicable juga di retail, bisnis fashion, perdagangan, terpakai juga. Dan kalau dulunya hanya manufaktur dan sumber daya kita cuma sedikit ya, paling saya cuma 1-2 coach. Sekarang coachnya sudah mulai banyak, jadi bisa menyebar ke berbagai industri. Oke. Dan sekarang justru yang lebih dibutuhkan adalah para pelaku UMKM ini. Betul. Karena kan kalau kayak tadi mungkin Coach Tom bilang jangan hanya mikirin dagang dong gitu kan, mungkin harus ada branding, betul. Harus ada banyak hal yang dipikirkan dan dimonitor gitu kan. KPI-nya mungkin harus bisa lebih banyak lagi nih. Betul. Nah, tapi kan kalau kita lagi ngomongin tentang bisnis UMKM, namanya juga usaha kecil menengah gitu kan. Seringkali bottom line-nya ya hari ini saya dapetnya berapa nih? Karena kan cash flow bagi mereka uang diputar lebih cepat gitu. Betul. Gimana saya bisa mikirin branding kalau hari ini aja perputaran uang kasnya aja nggak jalan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, justru itu kita ajak mereka untuk berpikir lebih besar. Kenapa kecil? Karena yang dipikirkan adalah ya hari ini untuk hari ini. Padahal sebetulnya kita harus punya mimpi yang besar. Miss Mary juga ngajarin tuh. Punya mimpi harus besar. Nah, mereka ini jarang atau takut mimpi. Takut banget punya mimpi besar, takut banget memikirkan sesuatu yang sifatnya ambisius. Padahal yang ambisius itu menunjukkan bahwa kita bersyukur punya kapasitas. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kapasitas untuk bisa menjangkau atau untuk bisa memenuhi mimpi tersebut. Ya, saya kasih ilustrasinya adalah mimpi itu seperti kita mengambil porsi gelas atau porsi wadah. Kalau wadahnya kecil, mimpinya kecil, wadahnya kecil, berarti kita memang request untuk diisi yang kecil-kecil aja. Nah, kalau kita mimpinya besar, wadahnya besar, kita harus melakukan sesuatu untuk mengisi kapasitas kita di dalam wadah itu. Bahkan kalau berbicara mimpi besar, bukan kita mengejar mimpi, tapi karena kita besar, mimpi itu menjadi dekat. Karena kitanya membesar, misalnya saya sekarang di sini, saya mimpinya kecil, ya udah segini. Tapi karena ini mimpi saya, lebar kan? Lalu saya memperbesar kapasitas, makin lama makin gede, akhirnya achievable. Gitu. Jadi bukan mimpinya mendekat atau kita yang mendekat, tapi karena ketika kita membesar, segala sesuatu yang tadinya mustahil jadi masuk akal gitu. Oke. Nah, terus kalau kayak gitu berarti praktikalnya seperti apa nih? Misalnya kayak contohnya pelaku UMKM yang ada di mana? Di Tanah Abang gitu ya. Contohnya kan. Kadang-kadang mereka berpikir oke, ini ada mimpi, tapi kan realitanya berbeda nih. Jadi saya harus prioritasannya seperti apa dan apa langkah pertama yang harus dilakukan nih. Karena jangan sampai nanti, udah kalau gitu mimpi besar kita order, kita produksi banyak-banyak, padahal realitanya mungkin jualan sedikit aja masih belum bisa, malah jadi hutang kemana-mana, malah jadi masalah. Nah itu gimana? Ini kebanyakan banyak tuh yang berpikir seperti itu. Jadi misalnya, kalau gitu mimpi besar, berarti kita optimis. Itu namanya optimis yang tidak berdasar. Pokoknya bulan depan nih, tahun depan ya, kita bakal ada lebaran kita naikin 4 kali lipat kapasitas produksi, lalu kemudian kita pasti bisa jualan. Itu masalah. Padahal seharusnya kita startingnya dari mimpi itu roadmap. Kita buat roadmap, misalnya 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang masih levelnya 1, kita naik level 2, 3, 4 secara bertahap seperti apa. Lalu kemudian kita bangun yang namanya sistem. Nah, sistem itu ada 6 level. Level pertama adalah sistem kontrol. Jadi sebelum kita benar-benar mau ekspansi secara fisik, kita harus tahu bahwa bisnis kita terkendali. Keuangannya terkontrol, karyawannya terkontrol, kemudian leadershipnya terkontrol. Nah, leadership itu berarti tegas menjalankan sistem, tegas menjalankan SOP. Kemudian uang juga terkontrol, nggak ada bocor kemana-mana, bisa ada laporannya. Yang ketiga adalah timnya terkontrol, artinya karyawan itu produktivitasnya terukur. Kalau basis itu ada, dia bisa buat plan. Saya mau naikin berapa? Punya uangnya nggak? Punya modalnya nggak? Dia bisa ukur. Predictable business. Jadi bisnis harus predictable.
Ya, jadi berarti itu menjadi langkah penting ya. Ini langkah sehingga penting. Pengusaha itu tidak buta dan tidak hanya berdasarkan perasaan. Benar. Jadi kalau ibaratnya lagi nyetir ada dashboardnya sehingga bisa kelihatan indikasinya nih. Yes. Ya, tapi harus dibuat sistemnya dulu karena kalau nggak ada sistem gimana kita bisa ngukur? Iya ya. Ya, di TCI itu saya pas pandemi. Pas pandemi itu kita punya problem karena basis business coaching itu kan offline. Semuanya serba offline gitu, coachingnya offline, ya seminar offline, kemudian tim itu harus kumpul baru bisa berkoordinasi. Pandemi kita nggak bisa koordinasi, nggak bisa bikin apa-apa, sampai akhirnya ya kita harus remote working. Nah remote working ini saya ngerasa kesulitan sekali untuk kontrol tim yang ada di luar kantor, ada di rumah masing-masing. Akhirnya saya pikir apa ya yang bisa membantu, pakai Trello nggak bisa, pakai Monday.com, pakai semuanya tuh. Saya pakai, aduh ini susah nih. Akhirnya saya bikin sendiri, namanya profitku.id. Nah, saya waktu itu nggak ada nama. Waktu itu nggak ada nama. Tapi bagus namanya. Namanya ya. Kan nama adalah doa ya. Nama ada doa, bener. Namanya profitku.id, tapi waktu itu bukan profitku. Namanya masih nggak ada nama. Pokoknya ini adalah KPI Performance Management System. Ya, saya bilang di TCI Performance Management System. Jadi di situ sebetulnya basisnya adalah rencana kerja karyawan tereksekusi dan terukur. Jadi mereka plan apa, hasilnya apa, itu terukur menjadi key performance indicator. Ternyata efektif sekali untuk remote work. Dan karena ini basisnya cloud, bisa benar-benar enak banget. Sampai kita menganalisa siapa yang perform, siapa yang tidak perform, siapa yang kerjainnya apa, hasilnya apa. Bahkan koordinasi kita cuma di situ aja koordinasi. Nah, terus saya tunjukin ke klien, nah ke teman-teman. Nah, kalau saya seperti ini, just to share aja. Terus ada yang mau bilang, saya bisa nggak coba? Wah, saya bilang nggak bisa. Ini kan internal. Dan belakangan makin banyak yang mau coba. Akhirnya saya buat prototype untuk dites. Nah, prototype untuk dites, ternyata bagus. Maksudnya seneng gitu. Walaupun ya ada salah-salah sana sini lah ya, namanya waktu itu kita pakai hanya untuk internal. Daripada Google Form atau Google Doc gitu ya. Ini lebih integrated dan lebih milik sendiri. Nah, ketika dipakai, yang pakai, coach ini bener enak. Membantu ya. Cuma lemot. Jadi karena biasanya kapasitasnya dipakai untuk 5, 10, 20 orang, tiba-tiba yang pakai 25, 100 orang. Terus satu company ada yang nyoba 50 sekaligus, akhirnya lemot. Nah itulah akhirnya saya pikir ini saya seriusin aja deh. Saya jadiin startup company, cari developernya. Waktu itu bukan saya yang coding sih, tapi saya yang rancang semuanya sendiri dan jelek. Gitu. Menurut saya itu jelek banget. Akhirnya saya cari profesional, siapa yang ngerti UI UX, siapa yang ngerti desain. Ya udah deh kita bikin serius deh. Baru dikasih nama profitku.id. Nah hari ini sudah ada 2.600 user yang menggunakan profitku.id dan mereka sangat terbantu karena di situ kita bukan hanya bikin KPI, akhirnya kita kembangkan. Jadi menggunakan strategic management structure, format. Gimana? Mulai dari visi, misi, culture, turun ke struktur organisasi, turun ke goal, diturunkan lagi ke key performance indicator, turunkan lagi ke performance appraisal, sampai ke action plan. Jadi kalau akhir tahun kita mau evaluasi kinerja, tinggal buka KPI-nya, nilai kinerjanya, hasilnya apa. Mereka akan dapat nilai. Oh ini saya dapat feedback. Bahkan ada 360 feedback. Bisa bikin 360 feedback. Jadi siapapun bisa menilai bos. Siapapun bisa menilai manajer. Nah bisa dapat 360 feedback. Kita jadi ngerti. Oh saya lemahnya di sini. Jadi leader bagus mendapatkan feedback. Leader juga bisa memberikan feedback pada si karyawan. Nah ini yang sedang kita kembangkan. Jadi sistemasi itu menjadi lengkap, komprehensif, mulai dari strategi bisnis, bahkan sampai SWOT analysis. Jadi di Profitku itu ada satu tools namanya SWOT analysis. Nah SWOT analysis ini nantinya akan
connect dengan AI. Jadi kita bikin SWOT misalnya ya. Setelah keluar SWOT, dia akan keluar namanya IFAS-EVAS. Oke. Analisisnya gitu ya. Analisis internal dan analisis eksternal. Oke. Kira-kira tahun ini saya harus fokus kemana? Dia kasih rekomendasi. Oh, kamu agresif. Maintenance saja. Secara perusahaan secara overall ya. Overall. Oke. Kamu fokus ke stabilitas aja. Kamu fokus aja ke konglomerasi. Kamu fokus aja ke guerrilla marketing. Itu dikasih ada 8 elemen. Nah, setiap elemen itu ada strateginya. Jadi tahun ini punya strategi apa, tinggal implementasi. Jadi sudah dipermudah. Menarik ya. Menarik. Jauh lebih advance. Ya. Dan berarti itu guided ya. Maksudnya kan dibantu. Maksudnya itu pasti idiot proof lah. Artinya kalau untuk seseorang yang pengusaha UMKM yang mungkin belum pernah melakukan proses ini, sesungguhnya ya tinggal is guided kan, visinya apa, misinya apa, terus cara membreakdownnya seperti semua apa. Tinggal contoh-contoh, tinggal klik aja, tinggal gampang sih sebenarnya. Tapi tetap kita selalu mengadakan onboarding. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu KPI, pasti ada yang belum mengerti ya. Jadi kita buatkan suatu onboarding system setiap Selasa, Rabu, Kamis. Bisa datang anytime jam 9 sampai jam 11. Bisa datang tuh untuk onboarding, untuk ngerti, oh begini caranya, cara bikin KPI kayak gimana, KPI saya udah tepat atau belum, saya industrinya retail, karena di situ ada bank KPI. Ada bank, jadi bisa ada contohnya juga ya, nggak harus mikirin sendiri ya. Benar, saya ini bisnisnya water treatment company, KPI-nya apa tuh? Itu ada tuh. Saya bisnisnya logistik, KPI-nya apa? Nah jadi KPI itu nggak generik gitu. Memang khusus. Kalau F&B, tergantung F&B kamu di bagian apa. Kitchen tuh KPI-nya ada. Jadi ada suggested-nya juga, best practice yang ada di tempat lain seperti apa. Tapi kita juga bisa modify tergantung kebutuhan tim kita kan bisa sesuai dengan strategi kita. Nah itu semua adalah knowledge dari coaching yang selama ini saya miliki, saya tumpahkan di situ. Ntar abis ini aku explore. Lihat ya, boleh. Lihat. Berarti dari Coach Tom sendiri kayak di keseharian itu lebih banyak fokusnya di yang mana nih? Karena kan ada TCI nih, Top Coach Indonesia, ada Profitku. Terus udah gitu ada podcastnya juga nih, Behind the Business. Terus udah gitu ada syutingnya juga nih, ya kan? Jadi coach. Ya belum lagi tambah-tambahan yang lainnya nih, content creators lo ada di mana-mana. Kemarin kita baru ketemu di acaranya Pak Hermanto gitu. Jadi lebih pengen dikenal sebagai apa nih hari ini? Saya lebih ingin dikenal sebagai entrepreneur dan a coach, just a coach. Ya, saya adalah seorang coach yang bisa membantu pengusaha untuk jadi triliuner. Nanti saya jadi triliuner juga. Oke. Nah, itu kadang-kadang soalnya kan ada yang bilang, ya kamu setiap hari kerjain bantuin orang jadi triliuner. Kenapa nggak kamu bikin diri kamu sendiri jadi triliuner? Nah, itu memang agak sedikit menarik ya, karena di dunia ini memang kita punya peran masing-masing. Ada orang yang senangnya ngajar, ada orang yang senangnya ya mengejar income. Ya kalau misalnya saya fokusnya ngejar income, saya berpikir gini, udah coba waktu itu ya, kita pernah coba untuk kita grow business, saya bikin koperasi juga kan, itu berkembang luar biasa. Tapi begitu saya masuk ke situ, saya udah nggak bisa lagi ngurusin yang bantuin orang, nggak bisa. Waktu saya untuk bantuin orang, untuk UKM itu nggak bisa, karena di sini saya mikirin diri sendiri. Bisa nggak berkembang? Bisa. Perputarannya tinggi sekali dan bisa dibilang bisnis lembaga keuangan itu very profitable. Walaupun memang pasti butuh modal, butuh perputaran, tapi modalnya kan dari masyarakat. Modal dari masyarakat, dalam tanda kutip tanpa modal dari masyarakat, terus dicalurkan lagi ke masyarakat. Itu dan leverage perkaliannya juga besar. Leverage-nya juga besar. Ya kalau bisa mau fokus ke situ, actually bisa. Tapi passionnya nggak di situ masalahnya. Di situ untuk menunjukkan bahwa business can run by itself. So ini sudah berjalan, setiap tahun growth 20%, 30%. Dan
Business run by itself. Yeah. Ada radio juga, Miss, di Semarang. Oh, radio apa? Ada banyak si radio. Iya. Itu business run by itself. Tapi ya nggak, kalau harus digedein ya harus saya ada di situ. Setuju. Kayak Miss Mary harus ada di situ. Kalau nggak ada soul-nya. Benar. So jadi akhirnya saya harus milih. Saya harus pilih. Mau apa nih legacy di depan ya? Legasinya adalah saya mau bantu UKM. Karena saya punya belief bahwa kita Indonesia kalau pengusahanya bagus-bagus, pinter-pinter, ya bisa menghidupi banyak orang. Buat saya lebih dari cukup. Iya. Buat saya lebih dari cukup, nggak perlu jadi triliuner. Mau sih, tapi nggak perlu. I want it, but I don't need it. Ya, tapi lebih senang apa? Kalau semua orang nggak ada yang riot, nggak ada yang demo lagi. Udah nggak usah demo. Mereka makmur. Mau jalan-jalan, tinggal jalan-jalan. Kalau jalan-jalan rame, objek wisata kita terawat. Ya, mereka bisa terurus, terawat. Coba kenapa? Karena usahanya jalan semua. Itu yang saya lihat. Ya mungkin terlalu naif, tapi I believe kalau saya punya banyak coach, saya punya banyak orang yang bisa memberikan simple knowledge untuk membantu orang, saya yakin pasti ada dampaknya, sedikit demi sedikit. Setuju sih, itu saya sangat setuju, karena resources kita di dunia ini sangat-sangat terbatas. Betul. Waktu kita sangat terbatas, energi juga sangat terbatas, dan semakin bertambahnya usia itu sebenarnya energi udah mulai terasa nih, agak beda dibandingkan dulu ketika umurnya 20 tahunan. Sekarang aja saya 45 masih tetap semangat, tapi udah mulai agak beda gitu rasanya. Dan disitulah kita harus punya kebijaksanaan untuk memilih. Benar. Yang mana yang menjadi prioritas kita dan mana yang sesuai dengan tujuan hidup kita juga. Tapi ada jalannya nanti. Gimana? Ketika kita berbicara, oh saya mau misalnya benar-benar fokus pada wealth, ada jalannya. Jalannya adalah partnership. Sekarang ya nanti kalau dikumpulin ya jadi banyak juga. Satu radio, nanti ada koperasi, nanti ada BPR, atau nanti sama Miss Mary gitu kan. Who knows, bisa kan? Ya, siapa tahu ya. Who knows, kita ada sesuatu. Ya, hari ini saya juga ada partnership dengan salah satu IO masuk di holding company-nya di Makassar. Ini revenue about 100 billion a month. Ya, 100-an miliar per tahun. 100 miliar per tahun untuk event. Jadi kita bisa extend, karena saya dunianya di seminar, workshop, ini masih inline dan kita bisa extend ini ke seluruh Indonesia. Kemarin Pokariran kita juga yang tanganin di Lombok. Gitu. So event-event seperti itu. Jadi saya percaya ya kalau muridnya siap, gurunya pasti akan datang. Setuju. Dan zaman sekarang juga zamannya kolaborasi. Benar. Ya. Tapi yang paling penting kan kita nggak bisa menjadi master dari semuanya. Benar. Yang penting kita fokus aja dengan apa yang menjadi tujuan kita. Memang passionnya di sana, tekuni, bagusi gitu. Ya toh nanti justru itu yang akan mengkomplimen, dan kita akan bertemu dengan seseorang yang juga memang lagi butuh dan akhirnya mengkomplimen. Benar. Win-win buat dua-duanya juga. Saya punya prinsip begini, Miss Mary. Jadi semua yang saya kerjakan ini basically adalah sesuatu yang bermanfaat, tapi peran saya di situ adalah sebagai murid. Perannya sebagai murid? Peran saya sebagai murid. Bukan sebagai coach, bukan sebagai consultant, mentor. Saya merasa saya di profitku saya itu belajar. Bukan saya paling hebat di situ, enggak. I'm still learning. Jadi saya tanya sama customer, jeleknya apa? Kurangnya apa? Let me learn from you. Saya akan improve. Coaching juga sama. Apa yang kurang dari saya? Let me learn, then I can improve. Termasuk lembaga keuangan. Apa yang kurang? Apa yang masalah? Jadi saya merasa ini semua adalah tempat kita untuk belajar. Bukan saya paling hebat terus mau kasih sesuatu yang luar biasa gitu. Iya.
Dan itu menunjukkan bahwa kita berada di tempat yang tepat. Betul. Karena ketika kita berada di dalam sebuah ruangan di mana kita yang paling pintar, sesungguhnya kita berada di ruangan yang salah. Atau kalau kita di seluruh teman kita yang paling pintar, itu berarti sebenarnya kamu kurang banyak teman. Bener, kurang teman, kurang gaul. Iya, berarti harus cari teman lain dan mau membuka diri. Karena ya again sih, mungkin itu juga menjadi blind spot. Setuju. Kejatuhan seseorang ya, ketika dia menjadi yang paling pintar atau lebih parah lagi merasa paling pintar. Oke. Nah, tapi kalau dari Coach Tom sendiri nih, kan selalu memberikan inspirasi bagi banyak orang. Bukan cuma inspirasi loh, memberikan solusi-solusi bagi banyak orang. Tapi pernah nggak sih berada di dalam sebuah titik gitu, masa tersulit yang kayaknya hampir nggak ada solusi atau almost give up? What is your worst situations? Sebenarnya saya merasa terjebak menjadi seorang entrepreneur. Karena dari kecil sampai gede saya nggak ada kebayang bakal jadi seorang entrepreneur. Oh ya, mimpinya jadi apa? Mimpinya jadi sarjana pertanian, jadi ngurusin tanam-tanaman. Serius. Saya seneng tanaman. Jadi tangan dingin. Saya kalau megang nanam apa pasti tumbuh. Wow. Jadi apapun itu. Jadi saya tuh dulu punya lahan, bukan lahan ya, tanam ini kecil aja. Ngumpulin tanah. Mau apa? Mau nanam singkong, kacang-kacangan, cabe. Itu saya senang nanam-nanam. Nyetek, ngawinin jambu kelutuk sama jambu merah sama jambu putih. Itu seneng, benar itu zaman, dan itu tumbuh dan bagus, manis. Alpukat di rumah tuh di Bogor ada. Saya suka makan rambutan. Saya suka rambutan itu yang nggak ada biji, yang nggak ada rambutnya. Itu manis. Jadi nanam di rumah sampai hari ini pasti panen. Rambutannya nggak tinggi, manis. Nah, itu. Sekarang di rumah nanam jeruk itu tuh. Tapi jeruknya nggak bisa dimakan. Jeruk yang kecil. Tapi rimbun. Itu sesuatu gitu, yang aneh ya. Iya, terus kenapa bisa jadi entrepreneur dan akhirnya malah mengcoach para entrepreneur? Terus saya pikir, saya mau jadi dokter. Dulu cita-cita pengen jadi dokter, tapi ya nggak bisa sekolah, nggak sekolah gitu ya. Dan saya merasa terjebak ketika masuk jadi entrepreneur, dan ternyata jadi entrepreneur itu susahnya minta ampun. Waktu itu saya diajak untuk ayo beli franchise, kan beli franchise pergi. Pernah beli franchise? Sampai pergi ke Amerika, bawa franchise-nya ke Indonesia. Wah gampang ini, pokoknya ini gampang jualnya, ini edukasi bisnis coaching. Ini gampang kok jualnya, nggak susah, nggak ini. Wah saya lihat, memang kayaknya sih bisa gitu ya. Ternyata susahnya minta ampun. Ternyata luar biasa. Dari 100 orang yang ditawarin, 101 nolak. Luar biasa. Dan saya harus berpikir gimana caranya sampai jualan ke Mangga 2, datang door to door tuh. Karena target marketnya adalah small and medium enterprise. Datang door to door ke Mangga 2. Ke toko-toko, ngasih tunjuk bahwa I'm a business coach, bla bla bla. Lu siapa gitu, ditolak itu luar biasa. Sampai saya berpikir, salah nih saya masuk sini nih. Ini nggak bener nih. Saya berpikir, kok dulu waktu jualan dapat prospektusnya kok kayaknya gampang banget, hasilnya kayaknya luar biasa, dan itu setiap bulan harus bayar royalti yang cukup mahal. Karena dan flat membawa brandnya ya. Iya. Dan akhirnya, ini saya harus betul-betul kembali ke basic, mengenali who am I, ya, apa strength point saya, dan tools apa yang selama ini saya ngerti. Ya selama ini saya bukan orang yang suka canvassing, bukan orang yang suka melakukan sesuatu yang sifatnya terlalu operational, tapi strategis. Jadi harus saya berpikir apa yang strategis yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bisnis ini. Ya akhirnya saya bangun satu sistem, untuk bisa ngumpulin orang,
memperkenalkannya langsung one to many, ya, kemudian partnership dengan accountant. Jadi ada konsultan accounting, saya tawarin, kamu punya klien business owner kan? Kalau bisa hire accountant, harusnya punya uang untuk belajar. Ya pasti punya budget. Oh saya punya, mau nggak klien-klien kamu saya ajarin how to build a business. Kayak gimana? Kayak saya kasih tunjuk, nih loh cara bangun tuh bisnis gini. Kamu saya ajarin. Wah bener, ini banyak ini kekurangan saya di sini, Wah ini bagus banget buat klien-klien saya. Nah kamu undang atas nama kamu, bilangnya kamu yang bayar saya, nanti saya yang akan sharing ke mereka. Diundang tuh, kita datang seorang business coach dari Australia, bla bla bla. Lalu kemudian saya share dan mereka happy. Nah dari situ dapat klien satu, klien kedua, klien ketiga, satu-satu. Lama-lama, oh ternyata model bisnisnya harus begitu. Terus kerjasama dengan radio. Jadi datang ke radio-radio tuh, jelasin bahwa ini adalah program penting di Amerika, di Australia lagi booming tentang business coaching. Coaching itu apa? Taunya kucing, bukan coaching. Iya. Terus tapi boleh deh dicoba. Akhirnya saya jadi pembicara rutin di Smart FM, di Pas FM, di Radio Cakrawala, di Heartline. Untuk mengedukasi, berbagi, untuk menyebarkan informasi, berbagi. Ya sampai akhirnya ternyata nggak kerasa ya. Kalau kita kerja nggak hitung-hitungan, nggak kerasa dalam 3 bulan, itu nggak hitung lama. Dalam 3 bulan penghasilan saya itu masuk $250,000 per bulan. Wow, lumayan banget. Per bulan. $25,000 per bulan, $250,000. Lalu kemudian 6 bulan kemudian $1 juta. Dari coaching? Dari coaching. Wow. 1 juta. Jadi kalau dulu orang mencapai 1 juta US itu per tahun ya, butuh waktu minimal 36 bulan ya, 3 tahunan. Saya 18 bulan. 18 bulan 1 juta US. Tapi ya itu nggak ngitung. Oh dapat berapa? Tahu-tahu saya dapat panggilan franchisee paling cepat, the fastest growing franchisee di Indonesia, dapat namanya Action Man Award. Nah di situ saya lihat, oh ternyata ya works lah. Apa yang saya ngerti, maksudnya di-combine dengan ilmu business coaching ini. Jadi saya makan pilnya saya sendiri, ya obatnya saya dimakan sendiri gitu. Jangan sampai ngajarin orang, tapi sebetulnya saya nggak tahu apa yang saya ajarin. So I implement apa yang saya tahu tentang coaching business ini, apa yang memang harus dilakukan, dan actually it works for me. Sekarang saya bisa share, pasti bisa works juga buat orang lain. Gitu. Dan waktu itu actually hampir quit. Hampir quit. Iya, karena kan untuk bisa membawa franchise tersebut pasti kan ada licensing fee-nya juga. Ada licensing fee, betul. Dan itu kan mahal, maksudnya US $. Itu mahal. Itu mahal. Tapi menarik nih, Coach Tom juga bilang bahwa sesungguhnya bisnis itu is a spiritual journey. Benar. Kenapa bisnis is a spiritual journey? Dan how do you look at it that Saya way? Lihatnya ya, nggak ada tempat yang lebih bisa menunjukkan kelemahan kita selain di dalam bisnis. Justru di bisnis itu kita dikoreksi banyak sekali, dan didekatkan dengan Tuhan di bisnis tuh banyak banget. Mungkin karena ada banyak karena banyak problem. Ya Tuhan. Ya Tuhan, kenapa omset saya begini? Ya Tuhan. Ya Tuhan, kenapa karyawan saya begini? Pasti didekatkan kenapa dengan Tuhan begini? Makin lama makin dekat dah, pasti. Gitu ya. Nah, jadi bisnis itu cukup menarik karena saya sebut spiritual journey karena yang pertama adalah ada elemen energi yang kita curahkan dalam bisnis. Yang pertama adalah uang. Uang itu adalah cerminan dari energi kita. Kalau kita dipercaya, diberkati, uang kita pasti akan bertambah juga.
Kalau kita punya pikiran yang negatif, uangnya juga negatif. Kalau kita percaya uang itu bisa berdatangan, entah bagaimana, datang dari berbagai macam sumber. Jadi saya sebut spiritual journey karena bisnis itu melatih kesabaran, bisnis melatih kepercayaan, bisnis melatih iman. Coba gimana kita bisa percaya bahwa sebuah bisnis ini will work kalau nggak ada iman? Betul nggak? Benar. Nggak tahu, kita nggak tahu nih. Saya beli franchise, wah saya yakin bisa. Itu karena iman. Saya yakin pasti ada jalan. Kita nggak tahu ke depan akan ada jalan atau enggak. Kita nggak tahu kalau saya knock on this door bakal diterima atau enggak. Kalau nggak ada iman, nggak bakal kita kerjain. Sama seperti kalau kita lihat air minum ini, saya bilang ini ada racun nih, nggak akan diminum pasti, betul nggak? Iya. Kenapa kita minum? Karena kita believe, yakin saya minum nggak mati. Gitu. So bisnis juga sama. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak punya keyakinan, nggak punya rasa percaya diri yang besar, nggak bisa jalanin. Tapi di sisi lain, bisnis juga membuat kita harus humble, harus rendah hati, harus mau dikoreksi oleh customer, harus mau dikoreksi oleh karyawan kita. Bahkan kalau saya melihatnya, saya nggak ngajarin karyawan, saya banyak karyawan yang bermasalah itu ngajarin saya. Saya diajarin oleh karyawan bermasalah karena kalau nggak bisa handle 1 orang, gimana saya bisa handle 100 orang? Gimana handle 1000 orang? So they teach us, they train us to deal with this kind of people. Gitu. Terus bisnis adalah spiritual journey karena di dalam bisnis mungkin satu-satunya ya dalam bisnis di mana mungkin 1-10% atau bahkan mungkin hanya 20% dari effort kita itu predictable. 80% itu unpredictable. Nothing is predictable in business. Yang bisa kita predik hanya 10%, topnya 20%. Walaupun udah dibuat sistem. Walaupun sudah ada sistem. Walaupun gini, saya invest 1 miliar untuk marketing. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, nggak ada customer yang datang. Setuju nggak? Kalau Tuhan nggak mengizinkan, nggak ada satupun yang nanya, telepon, nggak ada. Tapi kita invest 100.000 perak. Kalau Tuhan kasih jalan, jadi viral. So it's your karma. Bisnis itu membutuhkan karma baik. Makanya ketika kita berbisnis harus jujur, harus care, peduli dengan karyawan. Jadi jangan menjalankan sebuah bisnis atas dasar ingin ngerebut. Kalau kita ingin merebut, ya suatu hari bisnis apa yang kita dapat pasti direbut. Setuju. So dan ini juga tadi mendekatkan diri dengan Tuhan. Banyak ilmu dalam bisnis ada di dalam kitab suci. Banyak. Contoh. Ya, banyak ya. Ya memberi dia akan menuai. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kemudian hikmat. Ya Raja Salomo ditanya, kamu mau jadi raja, kamu mau perempuan bisa, mau ini bisa, mau apa bisa, semuanya bisa. Dia nggak minta itu semua, dia mintanya hikmat. So dalam bisnis hikmat itu sama dengan uang. Itu ada di Alkitab, ada tuh. Itu sama perlindungannya seperti uang. Jadi kalau kamu punya hikmat yang baik, punya hikmat yang besar, punya pengetahuan yang baik, ya kamu melindungi diri kamu sama seperti uang bisa lindungin kamu. Kamu bisa bayar bodyguard, bisa bayar apa. Tapi kalau kamu punya hikmat, kamu bisa ya berteman dengan orang yang tepat. Setuju. Ya, bisa dilindungi oleh orang yang lebih berkuasa. Dan gak salah ngomong juga. Jadi banyak hal yang ada di dalam kitab suci. Ada hukum Taurat misalnya, diajarin tuh kalau pinjam meminjam harus tertulis. Ada tuh kalau pinjam meminjam harus tertulis. Jadi nggak boleh asal pinjam uang aja. Ya, terus talenta.
Ada orang punya 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta, yang pegang 1 talenta jadi 10, dia lebih dipercaya daripada yang disimpan aja. So you have to use. If you don't use, you lose. Itu kan prinsip talenta. If you don't use, you lose. Kalau tangan kita diikat aja nggak diapa-apain, lama-lama kita losing our hands. Ya, sama dengan bisnis. Kalau pikiran nggak dipakai, pikiran kita akan hilang. Kalau kejujuran nggak dipakai, kejujuran akan hilang. Kalau kesabaran nggak dipakai, kesabaran akan hilang. Kalau kerja keras nggak dipakai, kerja keras kita akan hilang. Gitu. Kalau semangat nggak dipakai, ya semangat akan hilang. You have to use. If you don't use, you lose. Gitu. Menarik ya. Thank you. Kita jadi diingatkan bahwa ada banyak banget relevansinya, dan bisnis itu benar-benar it's not just about money, tapi ya it's about energy, it's about managing energy, it's about karma. Jadi ya it's bigger than just money. Benar. Benar. Tapi kalau ada yang tanya, apakah semua orang bisa jadi pebisnis? Semua orang bisa jadi pebisnis, tetapi tidak semua orang akan punya calling menjadi seorang pebisnis. Semua orang bisa. Siapa sih yang nggak bisa? Bisa kok. Tapi callingnya ada nggak? Belum tentu. Belum tentu ada calling. Nggak semua orang juga bisa jadi karyawan. Betul. Ada orang yang unemployable tuh ada. Ya, karena karakternya udah kacau, ya kan? Udah mendingan jadi pengusaha aja. Gitu? Nggak ada yang ngatur. Gitu ya. Udah jadi pengusaha aja, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang apa. Udah mau bangun jam berapa terserah. Miskin kaya ya kan. Dia gitu. Urusan sendiri. Ya, kalau jadi karyawan nggak semua orang juga yang nggak semua orang bisa punya passion untuk menjadi seorang karyawan. Oke. Gitu. Benar-benar. Itu kalau itu sih saya setuju ya. Dalam arti kan kita percaya law of 10,000 rules ya. Jadi apapun juga yang kita pilih, asalkan kita fokus lakuin selama 10.000 jam, ya kita bakal jadi excellent di bidang itu. Maksudnya walaupun saya nggak bisa masak, tapi kalau saya 10.000 jam belajar masak pasti bagus gitu. Nah itu saya percaya. Tapi seringkali banyak orang kalau dia nggak punya rasa kecintaan, nggak punya passion, ya di tengah jalan berhenti gitu. Nah itu yang akhirnya nggak jadi, bukan orang yang nggak bisa, tapi ya karena dia nggak menyelesaikan hal itu. Dan since memang kita punya limited time di hidup ini, ya jadi ngapain juga mengerjakan hanya untuk pembuktian. Lebih baik kita ngerjain sesuatu yang memang kita suka, 10.000 jamnya kerjain di tempat itu gitu. Benar. Ya, jadi knowing yourself is still the most important basic. Persis. Termasuk juga bisnis ya. Apalagi bisnis. Saya suka salut tuh sama orang-orang yang punya banyak bisnis. Wah, bisnis ini. Apalagi terlibat di semuanya ya. Terlibat di banyak. Kalau saya kan nggak terlibat. Jadi saya punya beberapa bisnis, tapi nggak semua saya terlibat. Saya terlibatnya cuma seminggu sekali, tops sebulan sekali. Tapi ada yang memang benar-benar terlibat dengan berbagai macam bisnis, dan dia adalah founder di banyak bisnis. Buat saya itu adalah hal yang mungkin kurang bijak ya. Kalau kita mau benar-benar serius dalam membangun bisnis. Lebih baik fokus. Fokus sampai gede. Kalau kata Richard Branson, if you know how to make one business successful, tidak ada alasan kita nggak bisa bikin berbagai macam bisnis successful. Jadi harus satu dulu sukses. Jangan sampai satu belum sukses, pindah dari kuliner, pindah ke fashion, pindah ke AI, dari AI sekarang pindah ke edukasi. Wah, itu semuanya kecil nggak ada yang gede. Setuju. We can have everything but not all at the same time. Betul. Semua ada musimnya, semua ada waktunya. Kalau benar-benar mau excellent ya, berarti kan nanti dijadiin dulu nih. Benar. Oke. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Coach Tom? Asumsi tersalah bahwa seorang coach itu harus tahu semua. Coach itu nggak harus tahu semua. Coach itu adalah orang yang kerjanya menggali, bertanya, dan curious, rasa ingin tahu tinggi tentang orang yang diajak ngobrol. Jadi banyak orang pikir coach harus tahu semua. Ya salah itu. Harusnya bahkan coach aja masih belajar. Kita tidak diajarkan untuk tahu semua, tapi kita belajar untuk menggali, mengeksplor, ya, menemukan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh
dia mengclarify, itu yang banyak kita sebetulnya banyak orang lupa bahwa bahkan memimpin. Banyak orang berpikir bahwa kalau saya seorang manajer berarti harus tahu semua. Padahal harusnya seorang manajer harus curious, harus punya rasa ingin tahu yang tinggi dan banyak bertanya. Lebih baik banyak bertanya daripada kita banyak telling, banyak kasih tahu. Kalau kita ngomong orang tutup kuping, tapi kalau kita bertanya orang akan buka telinga. Karena yang ngomong dirinya sendiri, gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih kalau misalnya di dalam sesi coaching gitu ya, kan orang meng-hire coach, harapannya ya bisa saya yang gitu. Tanya, kamu yang jawab gitu. Ini saya tanya, kamu malah balik nanya, gitu. Jadi malah saya yang ditanya-tanya gitu. Jadi dalam bisnis coaching ini memang sedikit beda dengan traditional coach. Kalau traditional coach kita sudah contracting, sudah di awal udah contracting bahwa saya di sini adalah orang yang bertanya sebagai coach. Nah, kalau business coaching kita ada dua jalur, ada dua peran. Peran pertama adalah sebagai educator dan yang kedua adalah sebagai coach. Biasanya peranan coach baru bisa bekerja ketika kita sudah mengedukasi. Misalnya nggak ngerti laporan keuangan, nggak mungkin di coaching tuh. Dia nggak ngerti laporan keuangan, ditanya, oke, menurut kamu berapa laba rugi kamu sekarang? Apa itu laba rugi? So kita harus educate dulu. Bisnis itu kayak gini. Makanya kalau coaching itu nomor 1 kita kasih 4 days mentoring. Sebelum menjadi klien, artinya kita benar-benar officially menjalankan proses coaching. Ada 4 days mentoring. Jadi di educate keuangan tuh kayak gimana, bikin blueprint tuh gimana, marketing itu gimana, semua elemen dasar dalam menjalankan bisnis, operasional tuh gimana, rekrutmen tuh gimana. Nah, baru berdasarkan ilmu itu mana yang mau diimplement duluan. Nah, ilmu coaching baru dipakai. Baru boleh nanya-nanya karena dia udah dapat wawasannya. Benar. Iya, dan itu lebih bijak ya. Karena kalau misalnya tidak dikasih pemahaman, apapun yang ditanya mungkin jawabannya juga frustrasi belum tentu benar juga. Karena kan hanya berdasarkan apa yang dia ketahui, dan yang dia ketahui kan terbatas. Atau dikasih PR. Karena kamu nggak tahu, saya kasih PR. PR-nya baca buku, PR-nya sekolah, PR-nya apa. Nah, it's good untuk seorang coach melakukan itu. Tapi kalau untuk business coaching nggak bisa, nggak efektif. Untuk traditional coach bisa. Untuk business coaching nggak bisa. Nggak bisa, ya. Oke. Kalau biasanya kalau Coach Tom lagi down atau lagi sedih gitu, apa sih cara terampuh yang bisa membuat Coach Tom kayak semangat lagi? Ini saya agak sedikit beda karena saya introvert ya. Jadi kalau saya down dan kalau saya happy, halnya mirip-mirip yang dilakukan. Gitu. Sama-sama doa, meditasi paling. Happy pun juga. Happy pun doa dan meditasi. Iya, apa nih sebetulnya? What's going on? Karena gini, saya juga punya banyak ketakutan. Jadi kalau misalnya, wah ini lagi bagus nih. Saya kadang-kadang takut. Ini berapa lama nih? Jangan-jangan besok bakal langsung ada negative thinking juga. Jadi saya harus ngerti ini kenapa ya? Kenapa saya harus happy? Apa sih yang terjadi? Gitu. Jadi saya mau make sure bahwa ini sesuatu yang controllable. Ini sesuatu yang manageable. Ini bukan jangan-jangan yang kadang-kadang yang happy di depan itu belakangnya nggak enak. Jadi saya make sure ini nggak ada masalah nih di belakang. Dan saya bisa happy. Tapi kalau lagi down biasanya saya menyendiri. Saya menyendiri nyari tempat sepi, ya merenung, nulis, ya nyari tahu what's going on. Ya kadang-kadang saya kalau nulis itu menulis random. Apapun yang ada di pikiran random keluar, sumpah serapah semuanya dikeluarin. Baru saya baca. That's nice. So what's going on? What's going on ya dengan saya ya? Ternyata saya ini banyak nih toksin ya, banyak toksin nih dalam pikiran saya nih. Ya, dan biasanya setelah itu udah aman. Biasanya setelah itu udah udah keluar. Ya paling disimpan. Kadang-kadang saya baca lagi, saya review lagi, bego banget sih. Bego banget sih. Gitu.
But that's good. Maksudnya tadi ketika Coach Tom bilang, wah kalau happy atau sedih sebenarnya caranya sama, yaitu berdoa dan meditasi gitu. Awalnya saya kaget, wah masa kalau happy berdoa dan meditasi. Tapi now that I realize it, sebenarnya that makes you grounded kan. Jadi akhirnya mau happy banget ya selalu. Jadi kita nggak terlalu melayang kemana-mana. Jadi kita tetap grounded dan tetap kembali ke akar gitu. Benar. Ya, dan journaling itu emang penting banget karena pas lagi pandemi itu juga saya kembali melakukan journaling, and it helps a lot. Karena ya kan kita butuh cara untuk bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam ya. Dan itu seringkali membuat kita jadi lebih mengerti. Karena kan kalau semua di dalam kita nggak bisa tahu ini apa sih sebenarnya. Kadang-kadang saya kalau ada problem, tulis aja problemnya. Problemnya tulis dulu, solusinya akan keluar sendiri. Karena ketika problemnya masih di pikiran, solusinya nggak bisa keluar. Jadi problem itu harus dimanifestasikan dulu, baru solusinya bisa keluar. Itu cukup menarik ya prosesnya. Iya. Ntar harus diajarin juga Iya. Boleh. Oke. Pilihan tersulit yang pernah dihadapi. Nah, sebetulnya kalau pilihan tersulit adalah ketika mau memutuskan menjalankan bisnis dengan brand sendiri atau melanjutkan dengan franchise. Oh, oke. Pak, itu berarti sebelum memulai Top Coach Indonesia. Sebelum memulai Top Coach Indonesia. Jadi 2006 saya start franchise. Jadi saya mulai dan sukses, bukannya gagal. Very successful. Lalu kemudian saya dihadapkan dengan sebuah pilihan yang mungkin saya jarang cerita di mana-mana, yaitu bahwa yang dibutuhkan UKM adalah banyak proses yang sifatnya harus turun lapangan. Jadi kalau di dunia franchise ya orang datang memang enak sih, convenience. Memang coaching begitu ya. Jadi kliennya datang kayak Miss Mary gitu ya. Datang terus kita coaching terus selesai. Tapi actually belakangan kita melihat bahwa sebetulnya itu lebih lambat prosesnya. Kalau mau lebih cepat kita mesti involve, lihat situasi. Nah, di dalam franchise nggak boleh. Jadi akhirnya saya harus memilih gitu supaya nggak mengganggu sistem juga. Kita juga harus fair ya, bahwa kita ikut nggak mau ngerubah sistem dari franchise dan saya harus keluar. Itu adalah pilihan yang tersulit. Dan pilihan tersulit yang kedua adalah komitmen untuk keluar, berarti saya tidak boleh marketing. Jadi kalau keluar nggak boleh bawa klien dan nggak boleh marketing. Dan itu saya patuhi. Patuhi betul. Jadi saya kembalikan klien ke franchise, lalu kemudian 2 tahun nggak boleh marketing. Nah itu yang menurut saya sangat gimana caranya dulu hidup dari marketing ya sekarang harus nggak boleh marketing. Jadi saya harus menemukan cara-cara untuk tidak mengekspos diri selama 2 tahun. Jadi bisa bayangin nggak tuh? Nggak boleh ke radio, nggak boleh ada walaupun iklan. Brandnya berbeda gitu. Karena brand berbeda. Karena brand berbeda, jadi nggak boleh mengekspos diri, nggak boleh. Ya harus ada cooling periodnya. Harus underground. Okay. Benar. Harus melakukannya underground. Jadi di situ mulai melakukan strategi-strategi yang unconventional, hal-hal yang ya telemarketing dilakukan lagi yang dulunya nggak pernah telemarketing ya kan. Kostum sendiri yang telepon telemarketing. Ya halo Pak, saya Tom. Dulu saya ada namanya Hour Power. 1 jam datanya pakai buku kuning lagi, buku putih. Yellow Pages tuh yang warna putih. 1 jam teleponin satu-satu. Hai, nama saya Tom dari Top Coach Indonesia. Saya banyak membantu pengusaha yang ingin membangun bisnis. Bisa bicara dengan business ownernya siapa? Saya mau kirimkan video dan CD untuk ownernya. Namanya Pak nih. Ya, begitulah kerjaannya. Salut. Sebagai seseorang yang juga background di dunia sales, juga melakukan cold calling itu benar-benar cold calling. Iya, training groundnya itu wah luar biasa. 1 jam tuh, 1 jam nggak boleh diganggu. Pokoknya nggak boleh ada yang ganggu, nggak ada meeting, nggak ada apa. 1 jam telepon, udah selesai. Book appointment. Dia targetnya 1 minggu 2-3 appointment. Terus gitu.
Dan ya sebelum ada sosial media, maksudnya sebelum aktif di sosial media. Nah, baru setelah itu ada Facebook, ada apa, telemarketingnya dialihkan ke tim, saya masuk ke konten. Oke, wow. Ya berarti ya memang nggak mudah ya, selalu apapun juga kali. Nggak mudah. Lebih sebenarnya kalau dalam hal ini lebih gampang mulai dari nol daripada harus ada jeda itu kan. Benar. Tapi ya again kan bisnis itu is about karma ya. Benar. Jadi dengan kita mematuhi, kita menghargai, kita merespek, ya kita memulai dengan sesuatu yang baik juga. Betul. In the end pasti juga people will respect our business. Benar. Gitu. Oke. Dari begitu banyak hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi, jatuh bangun, banyak hal lah yang Tuhan juga sudah berkati. Apa satu pembelajaran penting yang Coach Tom ingin bagikan kepada siapapun juga yang lagi nonton hari ini? Ya, pembelajaran terbesar dalam bisnis, dalam hidup adalah 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Jadi bangunlah network. Kita nggak perlu tahu what's gonna happen ke depan dengan karyawan kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa mereka, ya kita lebih baik menjaga hubungan baik, menjaga untuk tidak menyakiti siapapun. Karena apalagi zaman sekarang sosial media lagi, ini lebih sensitif begitu. Untuk tetap berpikir bagaimana memberikan value positif sedapat mungkin. Komen kalau bisa positif ya positif aja. Kenapa harus negatif? Kalau bisa ngomong hal baik ya yang baik aja. Kenapa harus negatif? Iya. Dan menjadi seperti itu tidak mudah. Tidak mudah, makanya harus dijalankan. Ya kan ada pepatah, segala sesuatu yang sulit, berbuat baik itu sulit, jangan dipersulit. Berbuat jahat itu gampang, jangan dipermudah. Jadi berbuat baik itu susah. Nah, jangan dipersulit. Kalau berbuat jahat gampang, jangan dipermudah. Gitu. Oke. Ya itu penting ya, apalagi zaman sekarang gitu kan. Kadang-kadang ya memang kadang-kadang ya apalagi dengan sosial media, mungkin banyak orang seringkali justru menggunakan hal-hal yang negatif, kontroversi, tujuannya supaya orang ter-attract. Karena kalau namanya sosial media kan is all about attention. Dan benar. Tanpa dipungkiri sebenarnya attention yang terbaik orang kita aja pasti lebih ngeh untuk hal yang negatif apa nih gitu kan. Daripada hal yang positif gitu. Jadi ya mau nggak mau awalnya kadang-kadang seperti itu, tapi kan malah jadi terbawa. Benar. Akhirnya jadi kebablasan ya. Jadi kebablasan. Oke. Thank you sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Senang selalu bisa berbagi. Thank you Miss Mary. Sukses selalu buat Coach Tom. Tapi seperti janji saya, biasanya yang datang sini dapat hadiah. Karena udah jawab pertanyaan, boleh tanya satu pertanyaan. Sebetulnya bukan satu pertanyaan kalau saya. Gitu ya. Gantian. Langsung ganti nih. Behind the business. Mau nanya apa? Saya pertanyaannya adalah Miss Mary kan dari profesional, sekarang banyak masuk ke pemerintah. Nah, apa sih dampaknya buat Miss Mary? Seperti apa kesibukannya dan apa tugas Miss Mary dalam membantu Pak AHY? Thank you buat pertanyaannya. Ya, sesibuk apa? Sibuk pastinya, karena kan kalau menteri itu pembantu presiden, berarti saya sebagai staf khusus menteri, saya pembantunya Pak Menko AHY gitu. Jadi ya apapun juga tugas-tugas dan kesibukannya udah pasti mensupport beliau gitu dalam kesehariannya juga. Dampaknya tentu saja sangat bersyukur ya, karena ini kan kesempatan juga untuk saya bukan hanya bisa berkontribusi tapi juga belajar. Kalau tadi Coach Tom bilang saya merasa saya berada di tempat di mana mungkin saya yang paling kurang berpengalaman gitu kan ya, karena saya banyak banget belajar dari semua orang yang saya temui. Itu saya benar-benar banyak banget belajar gitu ya, sambil bisa berkontribusi. Mungkin kalau ada orang yang nanya sebenarnya tugasnya staf khusus menteri koordinator tuh apa sih gitu kan. Ya pertama kayak tadi saya bilang ya, tugasnya berarti membantu hal apapun juga supaya di Kementerian Koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan berjalan dengan baik. Nah, tapi ada bedanya nih, karena kalau misalnya Kementerian Koordinator tuh beda dengan Kementerian Teknis.
Karena kan sesungguhnya kita bukan kementerian teknis. Kementerian koordinator berarti kan sebenarnya lebih mengkoordinasi. Jadi di bawah kementerian koordinator kita ada 5 kementerian. ATR BPN yang ngurusin tanah biasanya. Yang kedua itu berarti perumahan, transmigrasi, PU, pekerjaan umum, ya, dan satu lagi perhubungan gitu. Nah jadi tugas ada banyak kegiatannya. Salah satunya yang paling penting tentu saja mengkoordinir. Nah contohnya kayak kemarin ini kita baru aja launching All Indonesia aplikasi. Jadi kalau di airport setiap kali kedatangan sekarang bisa diunduh aplikasi, cuma ada satu aplikasi All Indonesia di mana itu mengintegrasikan dari imigrasi, bea cukai, karantina. Jadi semuanya ada di satu aplikasi itu. Nah, untuk bisa menjalankan itu by the way projectnya dari Deputi 2 bidang konektivitas di bawah Pak Odo ya, di dalam kepemimpinannya Pak Menko AHY. Nah, itu kan harus ada baik yang dikoordinir tuh berarti. Jadi kan ada Kementerian Kesehatannya juga, Dirjen imigrasinya juga, terus udah gitu perhubungannya juga. Nah, jadi tujuan yang kita mengkoordinasi adalah supaya apapun resources yang memang sudah ada ya bisa lebih terintegrasi sehingga lebih mudah. Karena kalau tidak ada mengkoordinir semua jalan sendiri-sendiri, akhirnya ada banyak resources yang juga terbuang dan jadi lebih rumit. Nah itu salah satu contoh ya yang dikoordinir tentu saja di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Nah tapi selain itu Pak Menko AHY juga sering banget turun ke lapangan untuk pengawasan dan melihat seperti apa. Nah, saya sebagai staf khusus beliau ya seringkali juga ikut turun ke lapangan atau enggak di meeting-meeting rapat koordinasi. Nah, apalagi tugas saya kan juga staf khusus bidang kerjasama lembaga non pemerintah dan kerjasama luar negeri. Nah, jadi khusus di tupoksi itu yang berhubungan dengan itu ya sudah pasti saya lebih banyak bertugas di area itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pemerintahan nggak bisa hanya satu individual doang, tapi kan selalu kita Pak Menko selalu mengingatkan pentahelix gitu. Jadi ada pemerintah, ada media, ada akademisi, ada komunitas, ya ada juga pihak swasta dan semua ini harus disinergikan. Nah, jadi seringkali saya juga mendampingi beliau ke universitas untuk berdialog dengan mahasiswa di sana, ke media juga untuk bisa memberikan informasi yang tepat apa saja yang sedang dikerjakan dan kerjasama dengan luar negeri. Jadi mencoba membawa lebih banyak lagi investasi dari luar negeri sehingga nggak menyentuh dana APBN. Ya bersinergi dan kolaborasi. Keren ya. Gitu. Keren. Jadi menarik ya, sesuatu yang baru tapi bersyukur at least saya bisa tapi nggak mengganggu bisnis ya? Kan kalau di Mary Riana Edukasi kebetulan saya hanya sebagai komisaris utama. Jadi operation dari sejak hari pertama pun juga memang bukan saya. Direktur utamanya kan Alfa Cenderasa yang Kustom juga kenal. Iya, jadi day to day operations definitely bukan. Ya, tapi bersyukur Pak Menko juga masih ngasih kesempatan buat saya bisa terus berkarya. Contohnya podcast ini masih tetap bisa aktivitas di luar. Ya. Dan justru mungkin itu salah satunya kenapa tupoksi saya kerjasama lembaga non pemerintah dan luar negeri, karena supaya saya bisa mengkonek dengan network dan pengalaman saya di dunia usaha dengan para pelaku usaha, komunitas-komunitas, pelaku properti, pelaku UMKM yang berhubungan, sehingga itu bisa dikonek dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ya keren. Menarik. Senang ya? Senang. Ini kayaknya jangan punya ketertarikan nih ke pemerintahan. Enggak, saya senang tuh karir Miss Mary bisa sampai ke pemerintah seperti itu hal yang maksudnya kan jauh ya dari entrepreneurship sampai ke pemerintah. Iya, bukan cuma jauh ya. Bahkan dulu pun juga saya nggak mau deket-deket. Artinya saya pikir itu bukan ranah saya ya. Saya pikir kita kan sama-sama ingin berkontribusi. Tapi kan kita selalu berpikir, oke, kita selalu bisa berkontribusi dari apa yang bisa kita kendalikan nih. Sebagai pebisnis kita tetap berkontribusi dengan ranahnya kita, gitu ya. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu. Benar. Tuhan mau kita menjadi seperti apa dan ya jalannya begitu ya. Just exploring. Saya new sih thing. Sangat salut dan sangat
You are so inspirational. Waduh. Dalam hal ini, dalam ya punya track record yang sangat keren banget lah. Thank you Coach Tom sudah berbagi. Sukses selalu. Ntar abis ini aku lihat di website ini, ya, profitku.com ya. .id. Oh, profitku.id. Oke, ntar siapa tahu bisa kita coba nih. Oh, pasti. Siapa tahu Mary juga bisa coba. Nanti aku kirim itunya. Kasih tahu aja butuh akun berapa, nanti I'll give you the Tapi itu link. bukan cuma UMKM kan? Maksudnya enggak. Karyawannya ada berapapun juga bisa. Oke. Sip. Thank you sekali lagi. Thank you, Miss. Sukses. Sukses. Thank you Coach Tom. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.